Bagus lah anak saya. Oke. Nggak pernah mabuk-mabukan. Dari kecil ya juga kayak Alhamdulillah. gitu. Nggak Alhamdulillah. pernah ya. Awal masuk menjadi driver bajai, Oh, iya. sebelumnya sebagai apa? Terus kenapa tertarik jadi driver gitu? Dulu saya pertama kali kerja sebelum baca itu kan jadi security di Taman Parkir Bakarali. Waktu itu ada temen yang nawarin jadi sopir bajai. Awalnya kita mau untuk batu loncatan. Jadi awalnya saya itu cuma coba-coba dulu karena ini simpang surnya mau dibongkar atau gimana. Nah, saya masuk jadi sopir baja. 1 bulan berikutnya memang benar parkiran kita dibongkar, kita juga kehilangan untuk mencari nafkah di parkiran Bakarali. Terus akhirnya banting setir jadi sopir baja. Berarti dulu pernah jadi security, pernah Ya. jadi driver ojol juga, Juga. pernah jadi sekarang jadi driver bajai Iya. gitu. Nah, dari ketiga profesi ini kira-kira menurut Pak Rinawan sendiri lebih pilih yang mana gitu? Berdasarkan suka dukanya masing-masing pekerjaan. Nek saya memang Mas, memang basic saya itu kan nggak suka diatur orang. Oke. Nah, saya memang sukanya memang kayak online itu kalau di Jogja, di apalagi di Indonesia udah masuk tanggal 2015. Saya ninggalin kerjaan saya yang utama dulu itu bank, Mas. Saya teller bank pada. Oke. Saya tinggal di tahun 2018 karena gara-gara online masuk Jogja itu. Gitu. Jadi memang basic saya itu memang lapangan dari dulu. Dari dulu lapangan, dan saya memang orangnya kalau diatur terlalu ditekan oleh pekerjaan saya nggak mau. Jadi saya inginnya ya cuma pekerjaan ini saya kerja, kalau ini leren ya leren ya, seperti online lah. Online itu kan tergantung jam sama pendapatan, tergantung kita sendiri. Betul. Oke. Kemudian terkait dengan manfaat nih ya, mungkin manfaat dalam sisi materi mungkin. Iya. Nah, ada nggak perbedaannya dari sebelum jadi driver bajai dan ketika sudah jadi driver, ada manfaat lebih atau tambahannya nggak gitu? Untuk Pak Rinawan sendiri atau untuk keluarga juga? Alhamdulillah ada, Mas. Kalau untuk manfaat dan penghasilan lah, istilahnya penghasilannya itu lebih dari sebelum saya kerja. Kalau sebelum saya kerja kemarin ya cuma di UMR Jogja. Kalau sekarang ya bisa 2 atau 3 kali lipat dari UMR Jogja. Kalau memang kita benar-benar teman untuk ya memang benar-benar kita narik, bukan kita cuma main atau cuma enggak. Ngetemnya di Tebu Bakarali gitu tuh. Waktu 2 tahun sebelumnya saya itu di Sarkem. Ya, pertama kali ada komunitas di Jogja, bahkan di Indonesia itu Sarkem Street itu pertama kali. Jadi yang dirikan saya sama teman-teman. Berarti memang poin kumpulnya di Iya. Sarkem itu. Iya. Nah, dulu sering nggak kalau istilah kalau orang Jakarta tuh istilah ini ya kalong. Oh, sering dulu sering. Nah, di baja ini kalong juga. Kalau dibaca enggak, karena gini, baca itu setelah jam 10 malam, orderan itu cuma 1-2. Oke. Nggak bisa seperti ojol-ojol yang lain. Ya. Baca itu ramenya itu kalau hari-hari biasa, Pak, itu nanti jam 3 sampai jam 8. Kalau Jogja loh, Ya. ramenya segera Bisa dapat berapa order tuh kalau weekend? Ya, Berapa ya? kemarin lah hari Minggu. Hari gitu, Minggu misalnya. kemarin saya 24. 24 order. Ya. Oke. Kalau hari Sabtunya? Hari Ya, Sabtu masih kemarin saya 19 atau 18 ya? Oke. Kemarin 8. Kemarin kita malah jam 5 sore sampai jam 9 sampai 8. 4 jam. Oke. Kebanyakan kalau Sabtu Minggu itu yang naik bajai itu turis lokal, turis luar negeri, atau masyarakat Jogja sendiri? Kebanyakan itu malah orang-orang luar dari Jogja. Jadi, Turis lokal ya, turis dari luar lokal, kota ya. ya. Kalau luar negeri itu cuma 1-2, tergantung kita bisa bahasanya enggak. Ya. Oke. Terus tanggapannya gimana Pak dengan turis-turis dari luar kota ini ketika mereka naik bajai gitu? Ya, dia lebih nyaman. Satu nyaman, yang kedua kalau istilahnya ya kenyamanan sama lebih ngirit. Nah, itu loh. Ngirit. Oh, oke. Kalau mereka membawa gimana kalau mereka satu jadi suami istri sama anak, Ya. kalau dia naik mobil kan anaknya nggak suka kalau ada bau-bau Ya. nggak suka. Ya solusinya bajai. Kalau naik motor kan 3 kali lipat. Ya. Kalau bajai cuma bayar 1 kali aja.
Oke. Banyak juga nggak sih Pak yang kayak konsumen tuh dia tuh nggak pakai aplikasi tapi langsung kayak mau charter gitu sistemnya gitu. Banyak. Kemarin kita minggu yang lalu, Sabtu yang minggu yang lalu kita dapat charter 25 bajai ke 25 bajai ke Prambanan. Oke. Yang minggu kemarin kita dapat 7. Ya. Alhamdulillah setiap minggu sekali ada. Selalu ada ya Selalu charteran. ada ya. Itu malah ya nyarter orang-orang luar bukan orang sini. Kemarin alumni UGM, notabene orangnya memang kerjanya di luar semua. 25 bajai itu. Kenapa mereka mau charter bajai? Apakah karena ini unik atau karena apa gitu? Alasannya apa tuh kira-kira Pak? Nah kemarin saya bicara cuma satu unik, yang kedua ISIS itu apa ya, angin loh Mas. Oke. Itu yang ketiga memang mereka nggak mau kenceng-kenceng, dia menikmati panorama. Jadi mereka mintanya apa dilewatkan di kayak sawah-sawah, bukan di perkotaan. Oke. Berarti daya tariknya sebagai kendaraan wisata juga ya. Oke. Biasanya kalau charter gitu pembicaraan mengenai tarifnya tuh bagaimana Pak? Kita per kilometer. Biasanya kalau dari aplikator kan per kilometer 4.000. Kalau charter kita 5.000. Oke. Berarti bolak-balik ya charternya ya? Iya. Kemarin paling panjang Indrayanti itu Pantai Gunung Kidul. Paling panjang. Selatan lagi. Iya. Wih jauh banget Gunung Kidul. Bukannya medannya juga naik turun ya? Kuat, alhamdulillah. Kita obelik yang katanya loh kalau driver yang tidak mahir dalam mengendarai mobil nggak kuat, bajai kuat. Jadi jangan salah, katanya bajai itu nggak kuat kemanapun bajai itu kuat. Yang penting kita yakin sama drivernya. Udah, itu aja. Karena saya dulu pernah Pak ke pantai yang itu kan daerahnya pantai semua kan? Iya pantai semua, Indrayanti, Krakatau, Kukup, ya. Gitu. Itu kan medannya dari kota ke Gunung Kidul kan ya, betul. belok gitu. Kuat ya. Kuat. Dan masyarakat lokal di sana gimana Pak waktu ngelihat ada bajai gitu? Mereka ya, bingung nggak? Bingung ya. Apa ya? Istilahnya kalau Jogja itu penasaran atau kebun. Karena memang apa ya? Di sana nggak ada yang satu, yang kedua memang apa ya? Kita modelnya kayak apa? Pemasarannya di sana kurang. Nah saya kan kemarin udah Mas Pradias di Bantul, sekarang Bantul udah jadi. Apalagi Bangun Tapan kan udah masuk Bangun Tapan nggak mau keluar. Kalau di sana malah enak daripada di kota. Tripnya panjang-panjang tapi jalannya lenggang. Malah pasti ada. Kalau Bantul loh, Bantul, Sleman tuh enak sekarang. Kemarin kan kita notabene dulu kota terus. Ya. Nah, udah mulai Bantul, Sleman. Oh, udah mulai nyebar semuanya ya, teman-teman ya. Oke. Berarti udah berapa bulan jadi driver, Pak? 6 ya. Dari April sampai sekarang ya 6 bulan. Dari 6 bulan pemakaian bajai, kira-kira ada keluhan nggak soal pemakaian? Apakah sekarang mungkin remnya udah agak blong, koplingnya udah agak keras, terus tendanya susah dipasang gitu misalnya? Ada keluhan-keluhan nggak? Kalau punya saya alhamdulillah nggak rewel. Alhamdulillah kalau punya saya loh. Yang lain katanya pada rewel, saya nggak rewel. Ya karena ya bajai itu kan punya saya itu untuk cari uang, untuk cari nafkah untuk anak istri saya. Ya saya rawat seperti keluarga saya. Makanya saya mengejar untuk kepemilikan itu biar bajai saya itu juga milik saya. Nah, jangan miliknya kantor, milik saya. Berarti bisa lebih terawat itu ya? Iya. Bahkan gini Pak Antoni, waktu saya mengeluhkan kecepatan kan kemarin kan saya waktu touring di Prambanan itu kan kecepatan bajai saya itu lambat. Jadi untuk daya manuvernya kurang. Ternyata memang menurut saya pemasangan klepnya itu kebalik. Saya masukkan ke bengkel sama bengkel teman saya, wah ini kebalik mas, mau bengkel. Makanya bajainya nggak bisa lari, makanya banyak itu dari sana terus dibenerin lagi. Alhamdulillah sekarang juga bagus. Dulu ya naik sini itu naik 3 aja nggak kuat loh, sekarang 3-2 naik, nggak usah 1 naik sini. Mungkin bisa dicoba cek juga kali Prades ya bajai-bajai lainnya gitu. Karena gitu kebanyakan itu terus klepnya itu mas, karena dulu pertama kali keluar punya saya itu cuma kalau pagi
starter itu sulit. Sekarang nggak usah digas, gini aja pergi. Oke, baik. Apik ya, termasuk apik Iya. ya. Hanya masalah dia. Saya kalau di kantor pasti saya cuma mendet apa? Cuma ambil oli. Saya servisnya di luar. Iya. Ya bukannya gimana karena mereka kan Mas tuntutan dari kantor toh banyak antrinan. Ya, Terus mereka nggak fokus atau apa, Ya. kita nggak salah kan, Ya. apalagi mereka cuma satu berapa tuh 1-2 orang yang mengerjain ya. itu loh. Oke. Nah, ini kan juga sekarang udah mulai masuk musim hujan, Ya. kan? Berarti kan tendanya pasti kepake. Sama kalau lewat genangan air ini kira-kira bantu apa aja nih? Nun sewu, saya bukan mau ngape-ngape Mas. Punya saya hampir masuk segini jalan aman, tapi untuk penumpang nggak masuk loh. Baja itu bunyinya mak pluk, tapi jalan. Itu bener, itu saya nggak gawe-gawe, saya nggak buat. Itu bener hampir 150 meter. Itu kalau saya berhenti macet. Kalau biasa saya bayar pluk tapi jalan. Yang penting satu, jangan sampai air itu masuk ke knalpot. Itu pasti jalan. Iya. Oke. Tapi nggak masuk sampai yang penumpang itu ya? Oh, enggak cuma pakai rem itu segini. Itu Kemudian setelah terobos banjir gitu ada masalah nggak? enggak lah, gitu? kerabas, enggak Masalah ada. Mungkin Nggak ada, remnya emang. agak Nggak, kayak bunyi-bunyi gitu kan biasanya. Iya, Kalau iya. rem bunyi itu biasa, kalau kita kena air itu mesti bunyi biasa. Tapi setelah itu Ya, aman lagi. Aman. Oke. Mesinnya di belakang aman juga? Aman. Kerendam dikit kan? Enggak, tapi aman. Yang penting businya nggak kerendam. Betul. Kan mesinnya mesin atas. Ya. Oke. Berarti bisa dibilang aman lah ya lewatin genangan air, banjir mini juga bisa Aman. ya. Itu besok kalau udah jadi punya saya, tak modifikasi lebih bagus lagi. Ah, iya. Lebih bagus lagi. Iya. Oke. Yang pentingnya gini mana saya loh, baja itu ibaratnya seperti keluarga. Jadi kalau kita semakin merawat dan kayak orang lah, orang terawat dan bersih kan kelihatannya bagus, Ya. tenaganya juga bagus. Seperti kayak motor, mobil, baja juga sama. Kalau terawatnya, terus wire servis juga servis, ganti oli, alhamdulillah pasti nggak akan ada masalah. Gimana Bu, ada nggak perbedaannya nih pas Pak Risnawan sebelum bawa bajai, setelah bawa bajai? Ya, Nah, menurut Ibu gimana? bagus sekarang kok dia. Bagus ya? Oh, Jadi istilahnya pendapatan adalah ada. lebih baik gitu ya Bu ya? Anaknya juga bilang, Heeh, istrinya juga bilang, heeh. Bilangnya gimana Bu? dapat uang banyak terus. Iya, alhamdulillah. Jadi dengan adanya bajai ini paling tidak membantulah. Iya, Wah, alhamdulillah. Ibaratnya yang bukannya kemarin-kemarin tidak ada, kemarin-kemarin tetap ada, Iya. cuman lebih baik Iya. gitu ya Bu ya. Senang nggak Ibu Suka. secara Iya. sebagai orang tua nih? Iyalah. Pak Risnawan suka lah ya. Iya. Kegiatannya mungkin sekarang lebih jelas Iya. gitu ya kan, ada yang dituju gitu Ada kan, pemasukan. ada pemasukan juga. Iya. Ya. Dalam artian apa yang dijalankan sekarang lebih baik lah. Iya lah. Gitu. Kalau dari anak-anak Pak Risnawan pernah cerita juga naik bajai gitu. Iya. Pernah? Kalau ngantar sekolah pernah. Oh naik bajai. Naik bajai. Lebih seneng naik bajai gitu ya Bu ya. Oke. Ada yang perbedaan yang Ibu benar-benar rasakan lah sebelum Pak Risnawan sebelum bawa bajai dengan sesudah bawa bajai. Ya, Gitu. bagusan ini. Bagusan ini. Kalau saya punya mobil aja naik ini Oh, kalau gitu. di rumah sakit. Pakai mobil lagi ayam gitu. Lebih praktis ya Bu ya. Iya. Nggak pernah mabuk-mabukan dari kecil ya juga kayak gitu. Nggak pernah ya. Kalau jam berapa? Jam 8. Jam 8 aja suruh pulang. Saya nggak nyuruh, cuma berdiri gini aja udah pulang semua. Oke. Kalau gitu. Nggak pernah gini-gini anak saya. 3 itu semua takut semua. Oke.
Nah, semenjak Pak Rinawan jadi driver bajai, kira-kira tanggapannya Ibu gimana? Karena kan biasa gini Bu, ada orang tua yang pengen anaknya, ya mohon maaf Bu ya, anaknya jadi pilot, jadi dokter gitu. Nah, Tapi tanggapan Ibu gimana? kalau ada modalnya, kalau ini kan nggak ada modal, orang nggak punya. Kalau saya ya saya nggak mendukung lah. Tapi menghasilkan juga nggak Bu? Iya, menurut Ibu? menghasilkan. Menghasilkan Bu ya. Oke. Boleh tahu nggak Bu, kira-kira apa yang dihasilkan sama Pak Rinawan ketika jadi driver bajai yang Ibu juga nikmati gitu hasilnya Bu? Ya, Contohnya aja gitu, satu contoh gitu misalnya. contohnya uangnya ya lebih ada gitu, sampai hari-harinya ada Uangnya lah. lebih ada. Heeh. Oke. Kalau buat sang anaknya, buat istrinya, ngasih istrinya, Oke. buat saya aja ya juga ngasih dia. Oke. Puji Tuhan. Berarti selalu ada berkatnya Bu ya. Iya, alhamdulillah Gitu. dia. Iya. Iya. Kemudian harapan Ibu ke depannya apa Bu? Buat kami lah perusahaan bajai gitu. Dari kacamata Ibu sendiri seperti apa gitu. Biar kami mungkin supaya kami lebih maju kah, atau lebih ekspansi lebih luas kah, atau mensejahterakan driver Ya, lebih lagi apa maju, gimana? Iya, lebih maju nih kalau saya.